فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah kita semestinya, salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan kajian yang sudah rutin kita jalankan dalam pembacaan kitab Umdatul Ahkam dan sedikit penjelasan yang bisa disampaikan di sela-sela pembacaan hadis-hadisnya. Pada kesempatan lalu kita membahas tentang waktu-waktu sholat, kemudian ada satu pertanyaan yang terakhir tentang negeri yang tidak teratur siang malamnya, wilayah yang tidak teratur siang malamnya. Maka sebagaimana yang kami baca kembali, jawabannya masih sama pada kesempatan lalu. Kalau dia masih bisa menentukan waktunya dengan siang dan malam, maka ikuti siang dan malamnya. Mataharinya meskipun tidak teratur, kalau masih jelas ada siang dan malamnya. Seandainya pada waktu itu malamnya singkat, berarti sholat isyanya pada waktu itu sholatnya singkat. Kalau seandainya waktu siangnya yang singkat, berarti sholat duhur dan asarnya yang singkat waktunya. Namun apabila tidak bisa dikira-kira karena memang begitu panjang, siangnya begitu panjang, bahkan satu siang atau satu kali siang itu bisa berhari-hari, seakan-akan berhari-hari lebih dari 24 jam, maka yang seperti ini kita bisa menggunakan waktu negeri terdekat yang siang dan malamnya masih bisa dikira-kira. Waktu sholatnya masih bisa dikira-kira dengan lokasi matahari, sebagaimana normalnya. Kalau memang sangat sulit sekali, ya sudah dikira-kira semestinya saja. Dikira-kira semestinya saja, semampunya. Dan itu pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menceritakan tentang bagaimana saat Dajjal turun. Saat Dajjal turun disebutkan hari pertama seakan seperti satu minggu, hari kedua seperti satu bulan, dan seterusnya. Nah itu para sahabat sempat bertanya, bagaimana kami menentukan waktu salat ya Rasulullah? Beliau mengatakan, uqduru laha qadrah, atau uqduru lahu qadrahu. Tinggal diperkira-kirakan saja semampunya waktu-waktu sholat yang dikerjakan. Tetap sholatnya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan waktu yang diperkirakan. Ada lagi pendapat yang menyebutkan mengikuti waktu Mekah Al-Mukarramah. Itu juga ada beberapa pendapat seperti itu. Kita masuk pada bab berikutnya, ya. Di flyer kita singgung sedikit tentang makan dulu atau sholat dulu. Ini kaitannya dengan makruhat as-sholah. Hal-hal yang berkaitan tentang sholat hukumnya sebatas makruh, yang kalau ditinggalkan lebih afdol. Apa saja? Kita bacakan, babun fi syai'in min makruhatis shalah. Al-makruhu 'inda al-usuliyyin huwa ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Kata makruh bagi mereka ulama usul fikih
atau lebih tepatnya ulama fikih. Kalau ulama usul ada definisi lain lagi yang lebih detail. Kata beliau, menurut mereka, ma yusabu tarikuhu, kalau ditinggalkan dapat pahala, wala yu'aqabu fa'iluhu, kalau dikerjakan makruh, kalau dikerjakan apa? Dapat dosa enggak? Tidak dapat dosa, tidak dihukum. Ya. Istilahnya para ulama, kalau ditinggalkan dapat pahala, lebih afdol, kalau dikerjakan tidak mengapa, tidak dihukum, la yu'aqab. Wa makruhatus salah asya tukhillu bikamaliha wa la tubtiluha. Kata Syekh, hal-hal makruh dalam salat artinya hal-hal yang kalau dikerjakan bisa mengurangi kesempurnaannya tapi tidak sampai membatalkan. Ini secara umum. Secara umum kalau dikerjakan dia hanya mengurangi pahala atau kesempurnaan sholat tapi tidak membatalkan. Namun akan ada beberapa kondisi pengecualian. Ketika sampai benar-benar hal makruh ini ketika dikerjakan malah ada beberapa hal yang inti, diantaranya rukun sholat yang bisa tertinggal. Misalnya dia meninggalkan salah satu rukun dari antara rukun-rukun sholat karena mengerjakan sesuatu yang makruh. Maka yang seperti ini jelas sholatnya batal. Sholatnya batal. Batalnya bukan karena mengerjakan makruhnya, tapi karena meninggalkan rukunnya. Wahiyya katsirah. Dzakara al-muallifu minha ma yatadammanuhu hadzanil haditsan. Sebenarnya banyak hal yang makruh dalam sholat, namun beliau sebutkan di antaranya adalah dua hadis yang ada di dalam bab ini yang dicantumkan oleh Asy-Syaikh. Dan dua hadis ini nanti bisa menjadi kaidah. Bisa menjadi kaidah pegangan untuk kasus-kasus lain meskipun tidak ada hadisnya tapi kasusnya sama, maka bisa dihukumi sama. Bisa dihukumi sama. Al-hadits al-khamsun, kita baca hadis yang ke-50. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa hadara al-'asha'u fabda'u bil 'asha' rawahu al-Bukhari wa Muslim wa 'an Ibni Umar nahwuhu. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila diiqamahkan, dilantunkan, dikumandangkan iqamah salat, sudah didirikan salat, wa hadaral asya, kemudian makan malam siap di depan kita, fabda'u bil asya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka mulailah dengan makan malam. Hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan juga lewat jalur lain dari Ibnu Umar semisal dengan hadis ini. Hadis riwayat Ibnu Umar berbunyi, atau ada riwayat yang lain yang muttafaqun alaih, sampai Nabi mengatakan wala ya'jal hatta yafrugha minhu, jangan terburu-buru makannya sampai benar-benar sudah selesai. Sampai benar-benar sudah selesai. Di sini kita pahami bahwa ada kondisi di mana kita dihadapkan dua pilihan. Dan dua pilihannya sama-sama memiliki kekurangan, sama-sama memiliki kelebihan. Maka kita timbang mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang madaratnya lebih ringan. Pilihannya yang pertama, seseorang sudah qomat, dia langsung sholat. Nilai plusnya apa? Sholat di awal waktu. Tapi pikiran dia keganggu karena makanan sudah siap. Karena makanan sudah siap. Dan di sini ada sesuatu yang kurang dari sholatnya, apa?
khusyuknya. Khusyuk dari sholat. Pilihan yang kedua, dia makan dulu, selesaikan makannya, apa kurangnya? Kurangnya dia sholatnya nggak di awal waktu, bahkan bisa terlambat, bisa sudah habis sholatnya, sholat jamaahnya. Tapi nilai plusnya apa? Dia khusyuk, pikirannya tenang. Maka di sini hadis Nabi SAW mengajarkan mana yang diutamakan antara sholat di awal waktu atau sholat dengan khusyuk. Menurut hadis ini kita diperintahkan untuk mengutamakan sholat terlambat, tidak apa-apa, tapi yang penting khusyuk. Jadi sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk lebih utama. Sholat di awal waktu adalah satu hal yang utama. Sholat di awal waktu adalah satu hal yang sangat-sangat istimewa sekali. Kemarin kita sudah sebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat di awal waktu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, Ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab, sholat di awal waktu. Namun sholat dengan khusyuk juga salah satu yang utama, tidak kalah utamanya. Tidak kalah utamanya. Khusyuk dalam sholat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan ini disepakati oleh ulama 4 mazhab, dari mulai Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah sampai Hanabilah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka sepakat bahwasanya, atau mazhab semuanya sepakat bahwa khusyuk sunnah muakkadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketika Allah jelaskan tentang sifat orang yang beriman. Yang disebutkan sifat pertama adalah orang yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada memang yang berpendapat khusyuk sampai wajib. Khusyuk sampai wajib. Namun ini cukup sulit sekali untuk orang bisa khusyuk 100%. Dan kalau seandainya disebut wajib, kalau khusyuknya berkurang atau tidak sempurna, berarti dia melakukan kesalahan. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha atau ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal atau tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentoleransi, memaafkan hal yang seseorang berbicara dalam dirinya selama tidak diucapkan atau tidak diperbuat. Artinya kalau seseorang punya pikiran-pikiran yang kesana kemari, pada dasarnya dia tidak dosa, tidak masalah selama belum diucap atau belum dikerjakan. Orang punya niat misalnya mencuri, sudah punya niat di pikirannya, hanya terbesit semata saja, bukan suatu azam, niat kuat, sudah dipersiapkan peralatan-peralatannya untuk mencuri. Nah ini beda. Tapi hanya pikiran saja terbesit. Nah ini Nabi SAW katakan Allah maafkan selama belum diucap atau belum dikerjakan. Orang ketika tidak khusyuk itu kan ada pikiran di dalam otaknya. Ada hal yang dipikirkan intinya. Nah, kunci motor gimana misalnya, tadi sepeda sudah dikunci atau belum, jemuran sudah diangkat apa belum, kompor sudah dimatikan atau belum, apalagi keran sudah ditutup belum, pompa air sudah dimatikan belum, subhanallah, rumah sudah dikunci belum, handphone juga sudah di silent apa belum nih, kadang-kadang bingung.
Nanti kalau ada telepon repot. Kepikiran. Pikiran-pikiran ini selama masih hanya dalam pikiran dan tidak terucap, orang kalau sholat berbicara ya jelas batal. Ya. Orang kalau bergerak melakukan hal-hal di luar sholat dengan gerakan yang tidak bisa ditoleransi, batal. Kalau hanya sebatas pikiran saja maka tidak masalah. Ini yang menjadi pegangan para ulama bahwasanya khusyuk tidak sampai wajib, hanya sebatas sunnah muakkadah. Tapi muakkadah, apa artinya muakkadah? Di sunnah dianjurkan, muakkadah ditekankan. Jadi ada sunnah-sunnah yang levelnya standar, ada sunnah yang levelnya lebih tinggi, itu muakkadah, ditekankan. Sampai saya pernah mendengar cerita, wallahu alam ini benar atau enggak. Ya. Tapi kayaknya sih keliru. Pernah diajakkan sayembara pada para sahabat, kemudian dibelikan hadiah sorban kalau bisa berhasil sholat khusyuk dari takbir sampai salam. Dari takbir sampai salam. Kemudian sahabat tersebut sholatlah dari awal, dia khusyuk dari takbir, cuman sampai salam dia keinget hadiah. Nah, akhirnya batal, nggak dapat hadiahnya karena nggak berhasil khusyuk dari awal sampai akhir. Nah, ini mungkin hanya sebagai ilustrasi saja karena memang sangat sulit sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji di dalam surat Al-Mu'minun orang-orang yang imannya sangat istimewa, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi kalau ditimbang antara khusyuk dengan sholat di awal waktu, dari hadis ini kita pahami bahwa khusyuk lebih utama daripada sholat di awal waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya begitu jelas dalam hadisnya, ya, idza uqimatis shalah, kalau sholat sudah dikumandangkan atau diiqamahkan, didirikan, wa hadaral asya, kemudian makan malam siap, tinggal santap, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam. Dalam riwayat yang lain disebutkan wala ya'jal, jangan buru-buru, hatta yafrugha minhu, sampai selesai makannya. Ini cukup memperjelas juga beberapa kebingungan kaum muslimin dalam dua hal. Hal yang pertama, apakah setiap makan siap diutamakan mendahulukan makan, baik lapar atau tidak lapar? Ya, kadang-kadang makanan siap tapi kita tidak lapar. Para ulama mengatakan di sini tidak disebutkan alasan lapar atau tidak lapar. Meskipun ya pada umumnya adalah sesuatu yang mengganggu kekhusyuan. Tapi seringnya orang yang tidak lapar pun kepikiran. Karena misalnya makanannya enak, misalnya sedep, misalnya. Apa yang biasanya bikin pikiran, Pak? Sate. Sate lumayan bikin kepikiran sate. Walaupun kenyang pun tetap kepikiran. Walaupun kenyang tetap kepikiran. Makanya di sini untuk hal pertama ini para ulama menyebutkan lapar tidak lapar hukumnya sama. Lapar tidak lapar hukumnya sama. Hanya saja seseorang boleh menakar sampai mana dirinya bisa benar-benar khusyuk, sudah tidak pikiran makanan lagi. Ya, kalau lapar ya mungkin perlu dia habiskan dulu. Kalau nggak terlalu lapar ya mungkin dia cicip aja lah biar nggak penasaran. Ya nyicip kemudian sholat. Nah ini masuk ke masalah yang kedua. Apakah kalau belum habis seseorang langsung menyusul sholat, jadi dia apakah dianjurkan hanya makan 1 suap 2 suap saja yang penting laparnya hilang, ataukah sampai habis? Maka terjawab lewat lafaz yang begitu jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan wala ya'jal, jangan terburu-buru, hatta yafrugha minha, jangan buru-buru sampai dia benar-benar tuntas hajatnya, habis, tidak masalah. Karena intinya apa? Dia sholat bisa khusyuk.
Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit perhatian juga, tapi nanti insya Allah perhatian ini akan kita bahas setelah membacakan hadis yang kedua, kasus yang kedua selain makan malam. Ya, selain makan malam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ke-51. Ini hadis yang kedua di bab ini. Wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadratil ta'ami wa la huwa yudafi'uhul akhbathan." Secara lafaz artinya tidak ada salat saat makanan sudah siap, dan juga tidak ada salat kalau orang kebelet akhbathan, pipis atau buang air besar, buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini ada tambahan hal baru yang mungkin bisa kita dahulukan sebelum sholat, yaitu kebelet. Ketika seseorang tidak tahan harus buang air kecil atau buang air besar. Namun sekali lagi, ya, pada asalnya kalau seseorang memaksakan sholat saat makanan sudah siap, dia nggak makan dulu, memaksakan sholat saat dia kebelet sholat dulu, pada asalnya karena ini hanya sebatas makruh kata para ulama, sehingga sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah. Adapun sabda Nabi di hadis ini, la sholata, tidak ada sholat, yang secara lafaz seakan-akan maknanya sholatnya tidak sah sama sekali. Kalau orang maksa sholat, makanan sudah di depan atau kebelet BAB atau BAK. Namun para ulama menjelaskan bahwa hal ini dijawab dengan beberapa contoh dari para salaf, yang dari para sahabat Nabi SAW atau dari Nabi SAW ketika beliau pernah sholat dulu baru makan, menunjukkan bahwa tidak batal sholatnya atau sholatnya tetap sah kalau seseorang tetap memaksa sholat dulu, tidak makan atau tidak buang hajat dulu, kecuali di satu kondisi. Apa itu kondisinya? Yang tadi kita sebutkan, kalau seseorang ketidakkhusyuannya ini benar-benar membuat dia meninggalkan satu di antara rukun-rukun sholat, maka jelas sholatnya batal. Atau ketidakkhusyuannya ini membuat dia benar-benar tidak sadar apa yang dia ucapkan. Ya, orang kasus pertama di hadis pertama misalnya soal makan, orang kalau laparnya dahsyat sekali, itu benar-benar sudah sempoyongan. Pernah ngerasain Pak Bu? Lapar sekali dan belum bisa makan. Ya mungkin karena nggak ada makanan atau nggak ada waktu. Itu benar-benar dahsyat sekali kalau kita lagi lapar sekali. Di hukum Islam pun seorang hakim, seorang qadhi, pengadil, jaksa dilarang memutuskan hukuman dalam kondisi marah atau dalam kondisi lapar yang dahsyat, karena bisa mempengaruhi, bisa tidak fokus, bisa nggak adil, terbawa suasana dan emosi. Saat sholat pun demikian, kalau dia rasa laparnya bisa benar-benar sampai dia ngomongnya ngelantur, bahkan sampai dia nggak ingat sudah baca Al-Fatihah atau belum misalnya, maka bisa dianggap sholatnya tidak sah. Bukan karena tidak makannya, tapi karena apa? Karena dia meninggalkan rukun di antara rukun-rukun sholat. Demikian juga yang semisal orang kebelet. Orang ketika sudah benar-benar kebelet, tidak bisa ditahan, dan membuat dia, biasanya orang kalau kebelet itu keringetan, tegang, bahkan dia bisa khawatir kebablasan, ya,
buang air di celana, ini jelas ya, dia akan tidak fokus sekali, bahkan dia bisa tidak sadar ada beberapa rukun yang tertinggal dari rukun-rukun sholat, maka bisa dianggap sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tergantung kondisinya ya, tergantung kondisinya. Yang semisal juga disebutkan oleh para ulama, qarqarah, ketawa atau nahan ketawa yang berlebihan. Sudah pengen ketawa sekali misalnya, lagi sholat, dengar misalnya suara anak kecil, anaknya di rumah ngomong sesuatu yang lucu sekali, yang gak terbayang bisa keluar dari mulutnya, biasanya pengen ngakak. Yang seperti ini, ya dia gak bisa nahan, ya sudah batalkan dulu sholatnya. Ketawa dulu gak apa-apa, habis itu dia sholat. Daripada dia sholat dipaksakan, pikirannya kebayang-bayang ucapan si anak, belum puas ketawanya misalnya. Kalau senyum-senyum saja masih gak apa-apa. Senyum kata para ulama tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah apa? Berbicara atau tertawa terbahak-bahak. Kemudian yang semisal juga mual. Mual itu rasa pengen muntah sekali yang sangat. Yang seperti ini kalau memang dahsyat, mendesak, maka bisa membuat sholatnya tidak sah karena ada rukun yang ketinggalan, maka lebih baik dia batalkan. Ya, dia selesaikan dulu hajatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan penjelasan Syekh di sini. Beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh, di antaranya adalah yutlabu fi shalah al-khusyu' wal khudu' wa hudurul qalb. Dalam salat kita dituntut untuk khusyuk, kita dituntut untuk khudu'. Khudu' itu tunduk ya, benar-benar bersimpuh, atau boleh dikatakan sopan di hadapan Allah. Ya, jangan sampai kita di hadapan Allah tapi malah pikirannya ke sana-sana. Ya, kalau kita lagi di hadapan seorang yang kita hormati saja, misalnya guru, pejabat atau siapa, orang yang kita hormati sekali, muliakan sekali, kita ndak berani untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, mengacuhkan yang di depan kita, apalagi ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin seseorang benar-benar fokus menghadirkan hatinya, tidak hanya sholat gerakannya saja, tapi hatinya ikut sholat. Lianna dzalika huwa ruhus shalah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Banyak mereka mengatakan bahwasanya ruhnya sholat adalah khusyuk. Ruhnya sholat adalah khusyuk. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kadar pahala yang didapatkan oleh orang yang sedang sholat itu tergantung khusyuk dan juga tergantung sempurna gerakannya saat gerakan-gerakan sholat. Tambah khusyuk, tambah sempurna gerakannya, tambah hadir hatinya, tambah sempurna pahalanya. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, orang sholat ada yang dapat pahala setengah, 1/4, 1/8, 1/9, sampai 1/10-nya saja. Atau bahkan ada orang sholat yang tidak dapat apa-apa ketika mungkin khusyuknya benar-benar tidak hadir sama sekali. Dari takbiratul ihram sampai salam, pikirannya ke sana-sana, ya. Pikirannya di lapangan, pikirannya di restoran, pikirannya di toilet atau di pasar, pikirannya mungkin sampai di toko emas. Bisa aja ya. Mau sholat diajak suaminya ke pasar misalnya. Nah ini bagaimana bagusnya? Ke pasar dulu atau sholat dulu? Satu hal yang perlu ditambahkan, ini sebelum saya lupa. Kaitannya dengan waktu sholat. Tadi kita sebutkan, kalau pilihannya antara sholat dengan khusyuk dengan sholat di awal waktu, maka didahulukan sholat dengan khusyuk. Kita utamakan makan dulu, kita utamakan buang hajat dulu. Tapi kalau pilihannya antara sholat dengan khusyuk dengan sholat di luar waktu, maksudnya sholatnya waktunya mau habis, pulang kerja, ya pulangnya jam 2 siang, ya qadarullah macet di jalan misalnya, lampu merah, pulang jam 5 baru sampai rumah, udah mau habis selesai sholat asarnya.
tapi dia belum makan, lapar. Nah gimana Pak Jamaah? Pilih sholat dulu atau makan dulu kalau dari posisi begini? Hah? Makan dulu. Makan dulu atau sholat dulu? Kalau dia makan gini, pilihannya dua. Kalau dia makan dulu, sholatnya khusyuk. Tapi dia sholat di luar waktu, waktunya habis. Kalau dia sholat dulu, sholat masih di waktunya meskipun sudah terlambat, tapi tidak sampai keluar waktu. Maksudnya di akhir waktu nggak masalah, tapi masih di dalam waktunya, ya. Tapi mungkin sholatnya agak kepikiran makanan atau kepikiran mandi atau kepikiran toilet dan lain sebagainya. Maka tadi ditimbang mana yang lebih berat antara sholat khusyuk dengan sholat di waktunya. Mana yang lebih berat? Khusyuk atau sholat di waktunya? Sholat di waktunya jelas. Khusyuk tadi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sholat di luar waktu dengan sengaja hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Menunda sholat sampai di luar waktu ada larangan. Walaupun ini semi-semi uzur ya. Tapi kalau dia masih sanggup untuk menahannya, para ulama mengatakan lebih baik dia sholat dulu. Karena hurmah sholat di luar waktu, pengharaman sholat di luar waktu dengan sengaja itu lebih berat daripada sholat tanpa khusyuk. Orang sholat tanpa khusyuk para ulama mengatakan lebih condong sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Karena tadi kalau orang hanya kepikiran saja tidak membatalkan sholatnya. Selama dia belum berucap, selama dia belum bergerak melakukan sesuatu saat dia sholat. Ya. Jadi kalau waktunya mepet lebih baik dia sholat dulu. Wa bihasabi wujudi hadzal ma'na yakunu tamamu sholati aw naqsuha. Kalau khusyuk itu adalah ruhnya salat, maka semakin sempurnanya khusyuk ini, maka semakin sempurna salat. Sebaliknya demikian. Fa idza uqimatis shalah wa ta'amu aw syarabu hadir. Apabila didirikan salat, makanan dan minuman sudah siap atau minuman sudah siap, fayambaghil buda'atu bil akli wasyurbi hatta tankasira nahmatul musalli wa la yata'allaqu dhihnuhu bihi. Kalau dia sudah tak siap, maka mulailah dengan makan dan juga minum sampai hilang pikirannya dan otaknya atau pikirannya, hatinya tidak kepikiran lagi. Wa kay la yansarifa qalbuhu 'anil khushu'i alladhi huwa lubbus shalah hadza ma lam yadiq 'alaihi al-waqt fa in daq. Ini semua kalau waktunya tidak sempit. Tapi kalau sempit, fa hina idzin yuqaddimu sholata fi waqtiha 'ala kulli syai'. Maka dalam kondisi waktunya sempit, dia utamakan sholat dulu, ya, karena itu hanya sebatas makruh, utamakan sholat dulu saja. Li'annal mustahabba la yuzahimul wajib. Karena sesuatu yang hukumnya mustahab, nama lain dari sunnah, sesuatu yang sunnah tidak bisa melawan yang wajib, ya, tidak bisa melawan yang wajib atau tidak bisa mengalahkan yang wajib. Ma yu'khadhu minal hadits, faedahnya apa saja? Yang pertama, inna ta'am wasyarab idza hadara waqta shalah quddima 'alaiha ma lam yadiq waqtuha fatuqaddamu 'ala ayyati hal. Nah, ini jelas kalau makanan minuman sudah siap didahulukan selama tidak sempit waktunya salatnya. Yang kedua, kata Syekh, zahirul hadis sawa'un akana muhtajan lit-ta'am am ghaira muhtaj, lakin qayyadahu katsirun minal ulama bil hajah akhdhan bil illati allati fahimuha min maqsadisy syari'. Zahirnya hadis mutlak orang lagi butuh makan atau tidak butuh makan. Kalau makanan sudah siap, lebih baik dia makan dulu. Ini zahir hadisnya. Nah, tapi sebagian ulama mengaitkannya dengan hajat, kebutuhan. Ya, jadi kalau tidak butuh, mereka mengatakan sebagian, ya. Mereka mengatakan sholat dulu lebih afdol daripada makan. Tapi itu harus dipastikan dia benar-benar tidak kepikiran makanan itu, tidak kepikiran hajat yang belum diselesaikan. Inna hudurat ta'ami lil muhtaji ilaihi uzrun fi tarkil jama'ah. Datangnya makanan ini, siapnya makanan ini bisa dijadikan uzur seseorang tidak
tidak mengikuti sholat berjamaah atau terlambat sholat berjamaah. Dia tetap berangkat ke masjid, ya sedapatnya sudah selesai ya sudah dia sholat sendirian atau sholat dengan orang yang juga sama-sama terlambat bikin jamaah baru. Kalau tidak sempat ya sudah sholat sendirian dan insya Allah ini menjadi uzur karena memang hadis Nabi SAW membolehkan makan dulu. Tapi ala alla yuj'ala waqtu ta'am huwa waqtu sholati daiman wa 'adatan mustamirrah. Huwa waqtu sholati daiman wa 'adatan mustamirrah. Jangan malah dibiasakan karena tahu hadisnya boleh makan dulu, ya sudah. Setiap kali mau nyiapin makanan deket-deket waktu sholat, ya sudah qomat makanan baru siap. Setiap hari kejadian seperti itu. Nah ini malah kurang bagus, ya malah nanti dianggap mempermainkan waktu sholat. Ya, sudah ada kasus kejadian sholat makanan baru siap pas qomat, maka besok-besok dipikirkan mungkin ditunda masaknya atau dimajukan biar bisa makan dulu sebelum qomat. Ya. Yang keempat, innal khusyu'a wa tarka asyawaghili matlubun fi shalah liyahdhural qalbu lil munajah. Kata Syekh di antara faidahnya pentingnya menghadirkan khusyuk karena memang salat itu munajah. Tempat momen kesempatan seseorang bisa benar-benar bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar bisa mendapatkan faidah salat yang dijanjikan. Kita pernah mendengar Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bi shalah, arihna biha ya Bilal, aqimis shalah. Wahai Bilal, rehatkan jiwa-jiwa kami dengan salat. Ya, rehatkan jiwa-jiwa kami dengan salat. Jadi Nabi katakan kepada Bilal untuk nyuruh qomat, tapi bicaranya dengan mengatakan, Bilal, rehatkan jiwa-jiwa kami dengan salat. Maksudnya adalah kumandangkan iqamah. Nah, rehat jiwa ini yang didapatkan dari salat sesuai dengan kadar khusyuk dan juga munajat kita. Ya, sesuai dengan khusyuk dan munajat kita. Kita pernah dengar Al-Quran mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Kemudian ada yang nanya, kenapa ada orang habis sholat Jumat nyolong sendal misalnya? Itu sholatnya gimana? Ayatnya yang salah atau orangnya yang salah? Orangnya yang salah. Bisa jadi dia sholatnya tidak ikhlas, bisa jadi dia sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak meresapi, nggak memaknai, ya. Sholat ikut-ikutan, sholat hanya takut, sholat hanya malu dan lain sebagainya. Sehingga dia masih habis sholat malah baru selesai ketemu Allah, ya baru selesai sujud sama Allah udah keluar masjid langsung langsung maksiat. Nah ini berarti yang salah orangnya karena dia tidak menyempurnakan munajatnya dia. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua pun maknanya dan faedahnya kurang lebih sama karena memang kasusnya sama, yaitu tentang orang yang menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Dan juga khusus untuk menahan buang air kecil dan menahan buang air besar ini ada tambahan. Para ulama membedakan antara kalau menahan buang air kecil dan buang air besarnya itu sebelum sholat dan juga saat datang tiba-tiba di tengah-tengah sholat. Ya. Yang pertama jelas dia lebih baik buang hajat dulu. Karena hajatnya itu kebutuhan dia untuk ke toilet datang sebelum sholat. Dia buang hajat dulu. Tapi ketika seseorang ya lagi sholat, awalnya sholat ya sehat-sehat saja, lancar-lancar saja, tiba-tiba sakit perut ya dan lain sebagainya, maka yang seperti ini sebagian ulama mengatakan tidak masalah dia sempurnakan sholatnya. Tidak masalah dia sempurnakan sholatnya selama tidak mengganggu kekhusyuan dia. Apalagi kalau tidak terlalu kebelet, hanya pengen saja. Kan ada kadang-kadang kita pengen buang air kecil tapi masih bisa ditahan, bahkan berjam-jam masih kuat ya, karena mungkin hanya pengen saja ya.
dan karena sudah terbiasa, walaupun sebenarnya dari sisi kesehatan tidak baik ya, berbahaya menahan keseringan menahan buang air kecil atau buang air besar itu berbahaya. Ya. Tambah lagi kita pernah mendengar ada orang yang susah buang air kecil, susah buang angin, susah buang air besar, mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Sakitnya tidak sebentar akibat karena sering menahan hal tersebut. Maka lebih baik dia ya kalau memang benar-benar mengganggu, maka dia keluar dari sholat kemudian selesaikan hajatnya. Ada mungkin beberapa masalah yang bisa kita tambahkan, yang semisal dan ini sangat bermanfaat. Di antaranya adalah handphone. Ya, kadang-kadang saat sholat lupa handphonenya di silent. Ya, ini sebenarnya salah di awal ya. Sebenarnya nggak harus sholat bawa handphone, apalagi kalau rumahnya dekat. Tapi kalau memang bisa dia menjaga tidak sampai mengganggu ya nggak masalah sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang sholat bukan di masjid kampungnya, memang dari luar, di tempat kerja. Ya mana-mana kalau orang sekarang kalau keluar bawa handphone terus. Ketika sholat di luar masjid kampungnya dia juga bawa handphone. Kalau seandainya tiba-tiba berdering, berdering baik alarm, telepon atau yang lainnya dan cukup lama. Atau bahkan misalnya deringnya cuma sebentar, SMS saja. Kalau SMS aja butuh juga, misalnya bunyi SMS kering, maka dia boleh menggerakkan tangannya dengan gerakan yang tidak terlalu banyak, secukupnya. Masukkan tangan lewat handphone, dibuka, bukan dibuka SMS-nya ya. Dibuka SMS-nya bahaya, nanti takutnya dia komat kamit, batal sholatnya. Dibuka, cari tombol pengaturan untuk silent. Selesai, habis itu masukkan lagi. Itu diperbolehkan oleh para ulama. Apalagi kalau suaranya suara telepon, cukup lama, 1 menit bunyi terus. Yang seperti ini jelas mengganggu orang yang sholat. Dan itu sangat darurat. Bahkan sangat boleh sekali. Gerakan yang banyak pun nggak masalah kalau memang perlu. Kalau memang perlu, misalnya sholat di sini, HP-nya ditaruh di atas tembok misalnya, ya, di atas rak Quran misalnya, bunyi telepon keras sekali, maka nggak apa-apa dia bergerak maju sedikit, jalan kaki misalnya 1 langkah, 2 langkah, ambil handphonenya, matikan, kemudian kembali lagi dalam kondisi sholat. Itu sangat mengganggu, bahkan bisa dikatakan darurat sekali. Apalagi kalau bunyi nada deringnya dangdut. Nauzubillahi min dzalik ya. Dari musiknya saja sudah kita sering sebutkan hukumnya tidak diperbolehkan oleh ulama 4 mazhab, disepakati oleh mereka tidak membolehkan musik, apalagi disetel di masjid, tambah double ya. Apalagi saat sholat, triple berarti. Kenapa? Karena memang kekhusyuan lebih utama daripada hanya sebatas bergerak sedikit. Kan gerakan-gerakan tadi kalau sedikit tidak membatalkan, tapi hukumnya makruh. Orang kalau misalnya lagi sholat, dia garuk-garuk kepala, 1 kali gerakan, 2 kali gerakan masih tidak masalah, tapi makruh. Tapi makruh, bergerak itu hukumnya makruh. Kecuali kalau gerakannya banyak, semuanya sia-sia, berurutan. Banyak mazhab Syafi'i juga mengatakan kalau lebih dari 3 kali gerakan berurutan, batal. Ya. Tapi ini hanya sebentar dan maslahatnya lebih afdal, yaitu kekhusyuan salat. Khusyuk lebih utama ya. Dan kita insya Allah merelakan dengan gerakan-gerakan sedikit mematikan hal tersebut tidak masalah. Nah, apalagi sebuah uzur ya, hajat. Contoh berikutnya adalah orang kalau bawa anak kecil. Nah, alhamdulillah di Masjid Al-Marzuq jarang kita dapati anak kecil berisik sholat ya. Bahkan seringnya anak-anak kecil yang dibawa ke masjid ini seringnya bisa disiplin lah. Mayoritasnya Masya Allah. Saya pernah sholat di salah satu musola di kampung di dekat rumah saya di Pasar Batang, rumah orang tua di Pasar Batang, musola Imaduddin. Mungkin sebagian ada yang pernah tahu musolanya.
Subhanallah. Ya, positifnya bagus, anak-anak kecil pada sholat, terutama maghrib isya saja sih. Bahkan maghribnya saja, isyanya setelah itu sepi. Dari sisi seorang anak diajak ke masjid, ini pernah kita bahas waktu menjelaskan hadis Arba'in Nawawi kalau tidak salah. Bagus, apalagi di zaman sekarang yang banyak model pergaulan anak-anak yang sudah menyimpang, berlebihan, melampaui batas. Ketika ada anak-anak diajak ke masjid, insya Allah kita juga mensupport, mendukung, ya. Sehingga yang pertama, kalau memang mereka berisik sekali, kita jangan sampai memarahi mereka, apalagi memukul, apalagi menyakiti mereka. Kita ingatkan dengan hikmah. Karena sudah bagus mereka mau mainnya di masjid, berangkat ke masjid. Hanya saja bagi orang tua jangan menyepelekan, jangan meremehkan. Kadang-kadang malah ada orang tuanya yang nggak ikut sholat, anaknya di sana berangkat ke masjid tapi dianya nggak ke masjid, sholatnya di rumah. Lebih parah lagi nggak sholat malah. Anaknya ke masjid akhirnya tanpa pengawasan, tanpa ada yang perhatikan, main-main, berisik. Sholat maghrib bisa seperti subhanallah ya. Benar-benar yang lebih jelas suara anak-anak berisik daripada suaranya imam. Nah ini jelas bisa membuat orang sholatnya tidak khusyuk sekali. Yang seperti ini, ya, tadi kan ada nilai plusnya, anak berangkat ke masjid, tapi kekhusyuan sholat menurut kami lebih utama, apalagi ketika anak-anak itu di bawah usia 7 tahun. Nabi SAW memerintahkan orang tua untuk nyuruh anak sholat dimulai dari usia 7 tahun. Beliau bersabda, muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Mulai perintahkan anak kalian salat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, baru ditekankan, dikasih hukuman kalau dia tidak mau salat ketika usia 10 tahun. Meskipun boleh sebelum usia 7 tahun diajak salat bagus. Diajari ya, diajak, diperkenalkan salat bagus. Tapi tadi kalau memang dia tidak bisa diatur, masih aktif sekali, masih lincah sekali, suaranya, ngomongnya tidak bisa diam dan lain sebagainya, maka lebih baik di rumah saja. Latihan sholatnya di rumah daripada mengganggu khusyuan jamaah yang lain, di mana kita sebutkan tadi khusyuk salah satu adalah ruhnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu untuk dikumandangkan adzan sebelum nanti kita dengarkan beberapa pertanyaan. Enggak jamaah, barangkali ada yang mau didiskusikan dan bisa dijawab. Kebiasaan lalu di bulan Ramadan ini menjelang waktu berbuka puasa ini makan itu salah tersedia makan takjil sekaligus makan juga. Nah, kami biasanya saya mengambil sikap takjil saja kemudian segera ke masjid. Pertimbangannya adalah bukan sekedar sholat di awal waktu, tapi kami takut kehilangan momentum berjamaah di bulan Ramadan. Yang kedua, kalau makan dulu, biasanya kan merasa perutnya itu penuh itu, jadi malah jadi nggak khusyuk. Terus biasanya kalau bulan Ramadan kalau habis maghrib itu makan, waktunya merasa cepat sekali, kalau sudah agak bisa itu. Itu yang kami ambil sikap tadi, takjil saja, kemudian langsung masjid. Ya hal seperti itu gimana? Biasa seperti makannya itu diakhirkan setelah selesai sholat maghrib. Yang pertama perlu dipahami bahwa sholat dulu ketika kepikiran masih atau pikiran masih ada yang nyangkut, itu hanya sebatas apa? Hukumnya haram atau makruh? Makruh. Sholatnya sah atau tidak?
Maka di sini perlu difahami. Orang yang sholat dulu, makanannya belum dihabiskan tidak masalah, ya, tidak masalah. Dan memang benar kalau makan dulu, ya malah bikin sholatnya ndak benar. Karena biasanya makanan buka puasa itu macam-macam, ya. Dan karena tidak makan dari subuh, semuanya pengen dimakan. Bahkan kami pernah mendapati ada seseorang saat sholat keluar semuanya, keluar dari mulutnya yang dia makan. Tambah repot lagi, madharatnya lebih besar. Madharatnya lebih besar. Maka ini ditimbang. Solusinya bagaimana? Tadi benar, bisa takjil dulu. Makan takjil dulu. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Masih saja manusia dalam kondisi yang baik dan bagus dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Sehingga ada istilah takjil, yang penting dibatalkan dulu. Ya, menyegerakan batal puasa atau menyegerakan buka puasa. Sehingga takjil secukupnya. Takjil secukupnya sampai dia benar-benar tidak kepikiran tadi. Patokannya adalah pikirannya dia. Solusi yang lain juga apa? Jangan siapkan takjil bareng makanan intinya. Kan bisa makanan intinya disimpan dulu dalam lemari. Jadi nggak tahu. Yang tahu cuman ibu aja, istri saja. Disimpan taruh di dalam lemari, yang di meja cuman takjil saja. Jadi nggak kepikiran. Dan bisa mendapatkan dua-duanya. Gak kena makruhnya sama sekali. Kenapa? Karena yang tersedia hanya takjil saja. Kan hadisnya mengatakan apabila dikumandangkan iqamah salat, makanan sudah siap, maka makan dulu. Maka yang disiapin jangan semuanya, yang disiapin makanannya apa? Takjilnya saja dulu. Jadi nggak kepikiran lauknya apa atau apa, nggak tahu. Gitu, ya. Kalau bisa seperti itu solusinya. Ya, jadi insya Allah tidak masalah, karena memang kalaupun masih kepikiran pun, ya kata tadi ya, lihat maslahatnya lebih afdol, tapi masih kepikiran pun tidak masalah, hanya sebatas makruh. Kalau dia milih makan dulu bagaimana? Saya makan dulu aja lah. Dan itu banyak, ya, dan itu banyak. Maka ini pada dasarnya dibolehkan sesuai dengan hadis ini. Saya pengen makan berat dulu lah daripada kepikiran. Pada dasarnya boleh. Masalahnya kalau Ramadan buka puasa selalu terulang. Dan tadi disebutkan oleh para ulama, di antara yang perlu diperhatikan jangan sampai dibiasakan, ya, dibiasakan makanan siap saat qomat, ya. Jadi kalau memang mau makan dulu, jadi makan sudah siap saat azan. Dan ini jelas tidak masalah kalau masih azan kita makan dulu, tidak masalah sama sekali. Dia habiskan dulu, yang penting dia saat qomat bisa langsung berangkat ke masjid, atau dia tidak ketinggalan sholat berjamaah. Jadi jawabannya nggak apa-apa insyaallah. Wallahu a'lam. Dan itu insyaallah yang terbaik takjil dulu. Ada pertanyaan lain? Masih bisa dijelaskan salah seorang mandi dalam ruangan tertutup, tapi masih dalam telanjang, namun berwudu. Masih. Baik, ya, intinya apa hukumnya wudu telanjang? Ya, apa hukumnya wudu tidak menutup aurat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sejauh yang kami tahu bukan termasuk syarat wudu menutup aurat. Ya, wudu itu yang penting niat, ya, dalam hati, niat wudu untuk sholat wajib, untuk mengangkat hadas kecil atau yang lainnya. Setelah niat melakukan hal-hal rukun-rukunnya. Cuci tangan sunnahnya 3 kali, kemudian kumur-kumur, istinsyak, masukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Cuci muka rukunnya yang pertama, cuci tangan yang kedua, mengusap kepala yang ketiga, basuh kaki yang keempat, termasuk kepala, telinga, ya. Kalau sudah selesai semuanya sudah sah. Tidak disebutkan harus menutup aurat, tidak diharuskan harus menghadap kiblat, ya. Bahkan tidak diharuskan harus diam. Ngobrol pun boleh, para ulama mengatakan, walaupun tidak afdol, ya. Tapi kalau ngobrol pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang wudu, ada sedikit obrolan di saat itu. Saat penjelasan tata cara wudu di dalam hadis-hadis Nabi. Jadi hukum asalnya tidak masalah. Ya. Mungkin yang perlu ditanyakan lagi,
ngucapin bismillahnya gimana, di dalam toilet atau di luar? Ini juga pernah kita bahas terkait hukum toilet ya, berzikir di dalam toilet ya. Kalau toilet itu tempat yang kotor dan toilet yang dilarang berzikir di dalamnya di zaman dahulu adalah toilet yang kotorannya ngendap di tempat itu, tidak kemana-mana. Itu pada asalnya. Yang jelas-jelas tidak boleh, meskipun hukumnya sebagian ada yang mengatakan hanya sebatas makruh. Intinya tidak bolehnya ketika memang tempat itu kotor. Kalau zaman sekarang ya toiletnya ketika disiram kotorannya sudah keluar, baunya hilang, bahkan ada yang wangi, ada yang bersih sekali, maka sebagian ulama mengatakan boleh mengucap bismillah di situ. Atau bisa mengucapkan bismillah sebelum masuk toilet, ini yang paling aman. Wallahu a'lam bishawab. Enggak apa-apa aja coba. Ya, ini singkat kita jawab. Itu berkaitan tentang tadlik, memegang anggota wudhu dengan tangan, dipijit-pijit atau diurut. Para ulama mengatakan hukumnya sunnah, ya, tidak harus. Yang harus apa? Airnya menyeluruh ke semua anggota yang wajib. Jadi dilihat, kalau dia wudhunya begini-begini, tapi semuanya kena, sah. Ya, karena yang penting semuanya kena air. Untuk memegangnya, memijatnya atau mengelapnya itu hukumnya sunnah kata para ulama. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau memang perlu, kayak misalnya ada jenggot perlu digosok-gosok, ini perlu biar airnya masuk ke sela-sela dan seterusnya. Ini perlu. Kalau tidak perlu, sudah sampai semuanya maka sah. Tapi biasanya yang seperti itu karena memang terburu-buru, bercanda atau tidak peduli, acuh dengan tata cara wudhu, biasanya tidak sempurna. Lalu Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi mereka yang menyisakan seukuran koin ya di belakang tumit tidak terkena air wudhu. Celakanya apa? Neraka. Karena tidak perhatian tata cara wudhunya. Ya, jadi kalau ditanya sah atau tidaknya tergantung dia sampai atau enggak, atau menyeluruh atau enggak seluruhnya. Misalnya tangan batasnya adalah siku. Sudah sampai siku enggak? Kalau sampai siku udah, meskipun dia cuma alirkan doang tanpa diurut, dipijat, enggak masalah. Selama batas rukunnya sudah kena. Tapi kalau misalnya dia sampai tidak kena, ya tidak sah batalnya, kemudian bisa masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW tadi. Kita cukupkan sampai sini insyaallah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau jawaban yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di majelis ini dan juga di tempat yang lain. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما